Hatiku sudah hancur. Alexa melingkarkan lengannya di lengan ibunya dan membawanya ke lift. Kemudian, dengan bimbingan pelayan, mereka menuju ke kamar pribadi yang telah mereka pesan. Tolong lewat sini. Tamu-tamu lain sudah tiba. Amanda mendapatkan kembali senyumnya dan melihat ke depan dengan percaya diri. Melihat ini, ekspresi Alexa juga menjadi serius. Sesaat kemudian, pintu kamar terbuka. Orang pertama yang terlihat adalah mertuanya yang sedang duduk di ujung meja. Dia hanya mencengkeram tongkatnya dan menggosok tangannya terus-menerus di atas kepala bola yang halus. Ekspresinya kuat tetapi tidak marah. Di sebelahnya duduk Dika, bersandar di kursinya dalam posisi kalah dengan tatapan tak bernyawa. Sepertinya, dia masih belum pulih dari kejadian hari itu. Sementara itu, Tasya dan Andre berbisik di antara mereka sendiri, saat Arsy memelototi ibu dan putrinya tanpa mengedipkan matanya. Tatapannya dingin dan tajam seperti duri. Amanda mencibir dan duduk bersama Alexa, saat dia mencoba yang terbaik untuk tidak melihat suaminya. Amanda, ayahnya menangis dengan suara tua yang dalam, kedengarannya kosong dan jauh, seperti datang dari kedalaman lembah. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu harus menyimpan rahasia sebesar ini selama bertahun-tahun. Kamu telah menderita. Ayah, aku harap kamu tidak akan menyalahkanku karena merusak reputasi keluarga Geraldine. Aku memberi peringatan yang adil. Tetapi, seseorang tidak mengendalikan diri, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Lagi pula, tidak ada yang suka dipaksa ke jalan buntu. Jawab Amanda dengan suara rendah dan tegas. Dia tahu dia harus tetap kuat untuk melindungi Alexa. Kakek Arifin menganggukkan kepalanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia menjawab, karena seluruh keluarga hadir hari ini, mari kita duduk dan mendiskusikan berbagai hal dengan jelas. Kita harus merencanakan apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Amanda, kamu adalah korbannya. Beritahu aku apa yang kamu berpikir dan saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Kakek Arsy menangis. Apakah kamu hanya akan mempercayai wanita itu? Saat ini seluruh dunia tahu bahwa aku adalah istri sah ayahmu. Mengapa kamu tidak bisa menerima kebenaran? Arsy, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya bahwa aku akan membuatmu menyesal. Amanda, jangan ragu untuk berbicara. Kakek menghentikan Arsy berbicara saat dia melambaikan tangannya ke arah Amanda. Saya ingin bercerai dengan Dika. Jadi, saya hanya ingin membagi rata aset kami, dan saya ingin membawa saham yang saat ini saya pegang untuk Alexa. Gabungan saham kami akan setara dengan jumlah ayah. Terlepas dari ini, saya tidak menginginkan yang lain karena saya juga telah melakukan sesuatu yang seharusnya saya sesali. Saya telah mempersulit kedua anak lainnya untuk mengangkat kepala mereka. Namun, saya ingin tahu bagaimana kamu berencana berurusan dengan Arsy? Amanda bertanya dengan nada tegas dan serius. Setelah mendengar kata cerai, Dika akhirnya bereaksi. Dia memandang Amanda dengan tak percaya pada istri yang tiba-tiba begitu kuat. Ayahnya mendengarkan tanggapan Amanda dan menundukkan kepalanya dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia akhirnya menjawab, Amanda, apakah kamu masih marah? Sebuah perceraian? Amanda merasa tersentuh, tetapi tetap menjawab dengan tegas, selama Arsy ada di rumah, putriku dan aku tidak akan tinggal di sini. Aku sudah memberhentikan Arsy dari posisi penjabat presiden. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi membiarkan dia menginjakkan kaki ke dalam bisnis keluarga. Apakah itu tidak cukup untuk membuatmu tetap tinggal? Kakek, teriak Arsy saat dia melompat dari kursinya. Aku cucu perempuanmu, aku memiliki darah keluarga Geraldine mengalir melalui pembuluh darahku. Kamu hanyalah putri seorang simpanan. Amanda menggunakan kata-kata yang sama yang pernah dikatakan Arsy kepada Alexa. Keberadaanmu tidak sah, Arsy. Jika kamu mengatakannya seperti itu,
maka saudari dua juga. Tasya berbeda. Dia baik, tapi kamu jahat. Kamu harus benar-benar berterima kasih kepada saudara-saudaramu. Jika bukan karena mereka, aku akan mengungkapkan kebenaran sejak lama dan tidak membiarkanmu menikmati kemuliaan bertahun-tahun. Amanda tersenyum, kamu dan aku tahu apa yang terjadi dengan Alexa. Untungnya, Alexa baik-baik saja kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Amanda menatap ayahnya dan berkata dengan dorongan kekanak-kanakan, "Ayah, jika ayah ingin aku pulang, itu mungkin. Tapi, jika aku masuk, Arsy harus keluar. Lagi pula dia kesalahan, bukankah dia pantas dihukum? Atau apakah ayah akan terus melindunginya dan memanjakannya sampai dia melakukan sesuatu yang lebih buruk?" Sebelumnya, cara Alexa pergi. Aku ingin Arsy pergi dengan cara yang sama. Alexa sampai di mana dia hari ini tanpa dukungan dari keluarga Geraldine. Karena Arsy berpikir dia begitu hebat, dia harus pergi ke dunia dan mencobanya. Mari kita lihat bagaimana harga nona besar keluarga Geraldine di bawah kondisi yang sama. Ayahnya sekali lagi duduk sambil berpikir keras. Tapi, karena dia tidak menolak saran tersebut, Arsy mulai panik. "Kakek, kamu tidak mungkin melakukan itu." "Oke." Kakek Arifin setuju dengan lugas. Karena kejadian kali ini disebabkan oleh Arsy, dia tentu saja harus menghadapi konsekuensinya. Masuk akal baginya untuk dikeluarkan dari rumah tangga. "Jika kamu mewujudkannya, maka aku akan kembali. Tapi, Dika dan aku akan menyelesaikan masalah kita sendiri, tolong jangan yang ikut campur." "Oke, aku tidak campur urusanmu," kakek Arifin mengangguk. "Kakek, kamu tidak bisa begitu kejam. Aku cucumu." Arsy berlutut di depan kakeknya dengan panik, "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku." Alexa menghadapi dunia sendirian di usia 17 tahun. "Aku masih ingat bagaimana kamu bersorak pada hari dia pergi. Sekarang giliranmu, kamu akhirnya merasa takut," kakeknya berkata. "Aku sangat menyadari hal-hal kotor yang telah kamu lakukan, tetapi aku telah memberimu banyak kesempatan untuk berubah. Bukan saja kamu tidak menyadari diri sendiri, kamu terus mendorong batasanmu. Arsy, kamu sudah berusia 29 tahun, bukan 19 tahun. Jika kamu ingin berada dalam posisi berkuasa, maka kamu harus keluar dan menguji kemampuanmu. Keluarga Geraldine tidak punya tempat untukmu. Kamu bahkan bersekongkol melawan saudara perempuanmu sendiri. Jika suatu hari, aku melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, apakah kamu juga akan mencoba membunuhku? Pergi." Setelah mendengar kata terakhir kakeknya, Arsy akhirnya berdiri. "Kalian semua ingin aku mati, bukan? Hidupmu adalah milikmu sendiri. Jika kamu masih berencana mengancamku dengan nyawamu, silakan." Suara kakeknya terdengar dingin. Arsy memandang Alexa yang tenang yang sedang menyeruput tehnya, dan menatap saudara-saudaranya sambil mencibir. "Bahkan kalian ada di pihak Alexa? Kami hanya menginginkan keluarga yang damai dan harmonis, bukan keluarga yang penuh dengan persaingan dan pertengkaran. Selain itu, kakak dua dan aku dapat dengan jelas melihat bahwa kakak tiga tidak tertarik pada bisnis keluarga Geraldine, namun kamu terus mencoba memprovokasi dia. Kamu bahkan berencana seluruh kecelakaan untuk menyakitinya. Kakak, kamu benar-benar tidak sehebat yang kamu pikirkan. Satu-satunya bakat yang kamu kuasai adalah bakat kecemburuan," kata Andre dengan tenang. "Karena kamu sudah menikah, kamu harus fokus pada keluargamu. Berhenti membuat masalah dan mempersulit semua orang. Ngomong-ngomong, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa kakak tiga telah menahanmu selama ini? Dia telah mampu mengalahkan begitu banyak orang untuk sampai ke tempatnya sekarang di industri hiburan. Apakah menurutmu skemamu memiliki bobot? Jadi, kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau,
kakak dua dan aku tidak peduli. Karena menurut kami hasil saat ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Setelah berbicara, Andre kembali duduk di kursinya. Jelas terlihat bahwa dia dan Tasya sudah lama tidak senang dengan Arsy. Mereka selalu tahu jauh di lubuk hati, orang seperti apa Arsy sebenarnya. Jadi mereka tidak bisa disalahkan karena berhati dingin. Lagi pula, Arsy hanya peduli tentang mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Andre, Arsy menganggukkan kepalanya dengan sedih. Pada saat ini, seluruh keluarga telah menghina dia, tidak ada yang mau berpihak padanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.